Halo, apa kabar sahabat Republik Investor? Kembali lagi dengan saya Hendra Wardana. Di video kali ini saya akan coba bahas topik yang sangat menarik nih, yaitu terkait dengan prospek saham properti pada tahun 2024. Oke, sebelum video ini dimulai, jangan lupa bantu YouTube channel Republik Investor untuk di-subscribe, di-like, di-share, dan kalau misalnya memang ada komentar, silahkan komentar di kolom komentar. Oke, kita akan mulai videonya. Dalam video ini saya akan membahas terkait dengan perkiraan dan tren yang dapat mempengaruhi investasi properti nih. Jadi pastikan teman-teman semuanya nonton video ini sampai akhir ya. Sebelum kita melihat prospek untuk tahun 2024, mari kita tinjau beberapa tren terkini dalam pasar properti. Apa yang terjadi saat ini dapat memberikan wawasan tentang apa yang mungkin akan terjadi nih di masa yang akan datang. Pertama, mari kita lihat prospek ekonomi global untuk tahun 2024. Bagaimana perkiraan pertumbuhan ekonomi dunia dapat mempengaruhi pasar properti? Apakah ada risiko resesi yang perlu kita perhatikan? Yang kedua, Amerika Serikat menuju resesi atau inflasi tinggi. Hanya ada dua pilihan bagi perekonomian Amerika Serikat saat ini. Pilihan pertama, menaikkan tingkat suku bunga The Fed untuk menekan inflasi, tetapi dampak ekonominya akan menuju resesi akibat kenaikan suku bunga yang tinggi. Yang kedua, terkait dengan Bank Sentral Amerika Serikat terus mengguyur uang beredar serta menghentikan kenaikan suku bunga agar inflasinya terkendali. Jika The Fed menghentikan kenaikan suku bunga, inflasi tinggi akan bertahan dan pilihan penghentian kenaikan suku bunga ini tidak mungkin akan terjadi. Inflasi Amerika yang tinggi. Amerika Serikat mencatatkan inflasi sebesar 3,7% secara tahunan year on year pada Agustus 2023, naik dari inflasi pada bulan sebelumnya sebesar 3,2% secara year on year. Sebagai informasi, inflasi Amerika Serikat sempat menyentuh 9,1% year on year pada Juni 2022, tertinggi pada 40 tahun terakhir. Akibat melonjaknya harga komoditas global, terutama di sektor energi yang dipicu oleh perang Rusia dan Ukraina. Mary Daly, Presiden The Fed San Francisco, mengatakan, kami mungkin membutuhkan beberapa kali kenaikan suku bunga lagi sepanjang tahun ini untuk benar-benar menekan inflasi secara berkelanjutan ke target 2%. Kenaikan suku bunga The Fed. Amerika Serikat mengerek naik suku bunga hingga ke level 5,25% dari yang sebelumnya hanya di kisaran maksimum 3%. Dengan kenaikan suku bunga yang sangat agresif ini, Amerika Serikat berpotensi mengalami resesi. Suku bunga tinggi telah memukul perbankan, berbisnis, dan korporasi. Efek kenaikan suku bunga ini dapat terasa terutama sejak terjadi krisis perbankan pada Maret lalu nih. Kebangkrutan beberapa bank di Amerika Serikat menyebabkan penyaluran kredit cenderung lebih berhati-hati dan lebih selektif lagi. Kondisi likuiditas di sektor finansial Amerika Serikat juga mengetat. Dalam sejarahnya tidak pernah Amerika Serikat menaikkan suku bunga secara agresif tanpa menyebabkan resesi. Kemungkinan terjadinya resesi di Amerika Serikat itu cukup besar di paruh kedua 2023. Ekonomi Amerika Serikat masih lesu, tumbuh 2,1% di kuartal kedua. Pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat pada kuartal kedua 2023 tercatat sebesar 2,1% secara year on year atau tahunan. Pertumbuhan tersebut naik 2% pada kuartal sebelumnya. Namun pertumbuhan 2,1% itu lebih rendah dari estimasi pertama sebesar 2,4%. Pertumbuhan Amerika Serikat akan tersendat atau bahkan jatuh ke dalam resesi akibat kenaikan tajam suku bunga yang diatur oleh The Fed untuk mengendalikan inflasi yang tinggi. Biaya pinjaman yang lebih tinggi biasanya menekan perekonomian. Dampak resesi Amerika. Penurunan ekspor. Amerika Serikat adalah salah satu ekspor terbesar bagi Indonesia. Ketika ekonomi Amerika Serikat mengalami resesi, permintaan untuk barang-barang dan produk Indonesia mungkin akan menurun nih. Penurunan investasi asing. Resesi Amerika Serikat juga dapat mengurangi investasi asing langsung ke Indonesia. Para investor asing mungkin menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan investasi di negara-negara berkembang seperti Indonesia selama masa ketidakpastian ekonomi global. Penurunan harga komoditas. Amerika Serikat adalah salah satu konsumen utama komoditas global. Indonesia adalah salah satu eksportir komoditas seperti minyak kelapa sawit, karet, dan lainnya.
Penurunan harga komoditas dapat merugikan perekonomian Indonesia. Ketidakpastian global. Resesi di Amerika Serikat juga dapat menciptakan ketidakpastian global yang dapat mempengaruhi sentimen investor dan pasar keuangan di Indonesia. Ibu Sri Mulyani, Menteri Keuangan Indonesia, mengatakan Amerika Serikat, China, Eropa adalah negara tujuan ekspor Indonesia. Jadi kalau mereka melemah, maka permintaan terhadap ekspor akan turun nih, dan harga komoditas pun juga akan mengalami penurunan. Ekonomi Indonesia saat ini pertumbuhan ekonomi tertinggi ketiga di kelompok G20. Nah, data yang lainnya teman-teman bisa lihat di sini terkait dengan peringkat ekonomi di G20. Nah, teman-teman bisa lihat di sini berdasarkan data Pusat Statistik atau BPS pada kuartal kedua 2023, produk domestik bruto atau PDB Indonesia tumbuh 5,1% secara year on year. Capaian itu menjadi ekonomi Indonesia konsisten tumbuh di atas 5% secara tahunan selama 7 kuartal berturut-turut. Pak Erlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, mengatakan di bidang negara lain pertumbuhan ekonomi Indonesia sangatlah kuat dengan inflasi yang terkendali. Mari kita lakukan analisis lebih mendalam nih terhadap sektor-sektor dari industri properti. Prospek emiten properti 2024. Apa aja sih katalisnya? Yang pertama, terkendalinya inflasi. Yang kedua, potensi penurunan suku bunga. Yang ketiga, investasi sektor properti mulai pulih. Yang keempat, prapenjualan marketing sales emiten properti melanjutkan pertumbuhan pada kuartal kedua 2023. Yang kelima, peluang masuknya beberapa saham properti ke dalam indeks LQ45. Yang keenam, valuasi saham-saham properti yang kira-kira masih menarik apa aja ya? Oke, kita bahas terkait dengan terkendalinya inflasi dulu nih. Tekanan inflasi terus menurun dan semakin terkendali dalam sasaran kurang lebih 3%. Rendahnya inflasi sebagai hasil nyata dari konsistensi kebijakan moneter serta eratnya sinergi pengendalian inflasi antara Bank Indonesia dan pemerintah. Dengan perkembangan tersebut, Bank Indonesia meyakini inflasi tetap terkendali nih dalam kisaran kurang lebih 3% pada sisa tahun 2023 dan 2,5% pada tahun 2024. Gubernur Bank Indonesia Bapak Peri Warjio mengatakan pengendalian inflasi Indonesia terbaik di dunia karena koordinasi yang erat antara kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah kita, dan juga ada gerakan nasional pengendali inflasi pangan. Berikutnya kita akan membahas terkait dengan tingkat suku bunga. Meskipun tingkat suku bunga telah menguat 225 basis poin terhitung sejak Agustus 2022 hingga kini, bunga kredit pemilikan rumah atau KPR cenderung stabil nih. Hal ini membuat kenaikan tingkat suku bunga tersebut bisa dikendalikan dengan baik. Kebijakan moneter tetap difokuskan untuk mengendalikan stabilitas nilai tukar rupiah sebagai langkah antisipasi dari dampak hambatan ketidakpastian nih pasar keuangan global. Tingkat suku bunga perbankan diperkirakan stabil yang bisa berdampak pada peningkatan investasi di pasar properti. Stabilnya tingkat suku bunga membuat bunga pinjaman, pembiayaan pengembalian properti, dan pengembalian properti akan mengalami penurunan. Investasi sektor properti mulai pulih. Indeks harga properti nasional pada kuartal pertama 2023 berada pada angka 122,4 atau naik 1,7% secara kuartal. Indeks harga ini juga tercatat naik secara tahunan sebesar 7,1%. Kenaikan ini lebih tinggi dibandingkan kuartal keempat 2022, yaitu sebesar 1% secara kuartal dan 5,8% secara year on year. Indeks permintaan menunjukkan kenaikan sebesar 14,5% secara kuartal setelah pada kuartal sebelumnya turun hingga 20%. Meski demikian, indeks ini masih lebih rendah nih jika dibandingkan kuartal yang sama tahun sebelumnya, yaitu minus 14,6%. Investasi properti mulai pulih dan stabil sejalan dengan perbaikan kondisi ekonomi nasional. Peningkatan juga didukung oleh kenaikan permintaan perumahan dan properti komersial. Kondisi ini membuat pendapatan emiten properti dari investasi properti cenderung bertumbuh ke depan nih. Peluangnya masuknya beberapa saham properti dalam indeks LQ45. Saham-saham sektor properti berpotensi masuk ke dalam indeks yang bergengsi nih, yaitu LQ45. Indeks yang terdiri dari 45 saham yang paling aktif diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang merupakan benchmark bagi para investor. 3 emiten properti yang berpotensi masuk dalam indeks LQ45 adalah BSDE, CTRA, dan SMRA. Hal itu mempertimbangkan posisi nilai perdagangan harian rata-rata dan kapitalisasi pasar yang disesuaikan dengan free float.
Dengan masuknya saham tersebut dalam daftar saham yang paling elit di Bursa Efek Indonesia, investor institusi mulai merangsek masuk nih ke dalam sektor-sektor properti. Penjualan marketing sales. Emiten properti melanjutkan pertumbuhan pada kuartal kedua 2023. Marketing sales pengembangan properti mencapai 6,2 triliun pada kuartal 2 2023. Angka tersebut turun 3% dibandingkan periode sama di tahun lalu dan turun 9% dari kuartal 1 2023. Penurunan agresif marketing sales dipicu oleh pelemahan marketing sales PT Ciputra yang turun hampir 50% di kuartal kedua 2023 dibandingkan dengan kuartal 1 2023 yang mengalami penguatan yang sangat signifikan. Berdasarkan data penjualan land house masih menjadi penyumbang terbesar mencapai 92%. Sedangkan sisa penjualan properti residensial. Penjualan properti jenis ini menunjukkan penurunan besar dalam beberapa bulan terakhir. Dengan melihat realisasi tersebut, marketing sales emiten properti telah mencapai 48% dari target tahun ini. Angka tersebut sudah sesuai ekspektasi, yaitu semester 1 menyumbang sekitar 49% terhadap total marketing sales setiap tahunnya. Lalu kira-kira valuasi apa ya yang masih menarik di saham-saham di sektor properti? Sektor properti sudah menunjukkan tren peningkatan dari sejak bulan Maret 2023. Sudah mengalami peningkatan sebesar 16,54% secara performa. Sektor properti menguat sebesar 2,84% secara year to date di atas IHSG yang menguat sebesar 0,04% secara year to date. Demikianlah pembahasan kami mengenai prospek saham properti pada tahun 2024. Ingatlah bahwa investasi properti selalu memiliki resiko, tetapi dengan pemahaman yang baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pasar, Anda dapat membuat keputusan yang lebih bijak. Jangan lupa sekali lagi untuk bantu YouTube channel Republik Investor, di subscribe, di like, dan di share. Jika teman-teman ada pertanyaan atau pandangan yang ingin Anda berikan, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video saya berikutnya.